banyak sekali pemudik yang akan pulang ke Sumatera Barat. Benar. Kita mendapat informasi bahwa rencananya itu prediksinya itu naik 4 kali lipat. Untuk kesiapan daya saat ini kita memiliki, jadi kalau untuk yang lemak spanning, nah ini PLN sudah antisipasi. Tips aman dari PLN bagi yang mudik atau meninggalkan rumah saat silaturahmi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di luar sana, apa kabar? Semoga Tribuners di luar sana sehat semua dan juga semangat tentunya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan kali ini dalam program tamu kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah Sri Kandi dari PLN Unit Induk Distribusi ya Bu, wilayah Sumatera Barat, Ibu Yenti Elvina, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita pada hari ini. Silakan Ibu, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Tribuners di luar sana Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, salam kenal ya, seperti disampaikan Satri tadi. Benar. Bahwa Ibu Yenti Elvina yang kesehariannya dipanggil Ibu Yenti ya. Iya, baik. Mungkin seluruh Tribuners rata-rata udah kenal lah ya dengan Bu Yenti karena perjalanan karir di PLN ya, saya pernah bertugas di Solo Selatan ya. Yep. PLN Unit Layanan Pelanggan Muara Labuh. Kemudian juga tahun 2005 sampai dengan 2014 itu di PLN Unit Layanan Pelanggan Tabing. Kemudian juga pernah berdinas di Padang Pariaman yang saat ini disebut dengan Unit Layanan Pelanggan Si Cincin. Ya, terus ke unit layanan Indarung dan juga pernah di Belanti. Jadi semua unit di Sumatera Barat ya. Jadi dalam hal ini sekarang kita di unit induk PLN Sumatera Barat. Nah itu sekarang ini mengurus ya komunikasi dan tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi senang sekali kita bisa bertemu ya, berdiskusi terkait dengan kelistrikan nantinya tentunya. Benar. Jadi kita terima kasih sudah diundang nih ke Baik, Bu. studio Tribun yang luar biasa. Terima kasih kembali juga Ibu. Jadi gini Bu, sangat banyak sekali ya Bu jejak perjalanan Ibu di dalam dunia PLN tentunya ya di Sumatera Barat ini. Udah daerah kemana-mana di Sumatera Barat, udah sampai ke Pariaman, Solok Selatan. Mungkin nanti bahkan kita nggak tahu setelah ini Ibu bakalan masih tetap di unit induk distribusi atau bahkan bisa lagi nantinya kemana gitu mungkin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi gini Bu, untuk tema kita pada siang hari ini untuk di luar sana, kita mengambil tema tentang keselamatan ketenaga listrikan menyambut mudik Idul Fitri. Nanti kita bahas nanti Bu. Ada beberapa pertanyaan dari kami nantinya kepada Ibu sebagai narasumber nantinya seperti itu. Mungkin sedikit kita berbicara ya Bu terkait kelistrikan. Sebelum kita dalam bulan Ramadan, mungkin dari kesiapan dari PLN UID Sumatera Barat ini menyambut mudik Idul Fitri 2023 ini dari segi pasokan tenaga listrik bagaimana Ibu? Oke, ya. Ini yang memang perlu kita sampaikan ya, perlu kita informasikan bahwa 2 tahun pandemi ya tentu saja kondisi mudik 2022 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Banyak sekali pemudik yang akan pulang ke Sumatera Barat. Benar. Kita mendapat informasi bahwa rencananya itu prediksinya itu naik 4 kali lipat. Waduh. 4 kali lipat pemudik. Nah, tentu saja PLN dalam hal ini sangat mempersiapkan diri dengan kesiapan pasokan, kemudian juga petugas, kemudian juga peralatan ya. Yep. Nah, jadi sebagai bentuk upaya PLN mempersiapkan diri adalah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita melaksanakan apel siaga. Yep. Apel siaga pasukan dan peralatan. Nah, ini kita serentak di seluruh wilayah Sumatera Barat dan juga ini paralel dengan PLN seluruh Indonesia. Nah, untuk mempersiapkan diri, memastikan kesiapan petugas,
ini lebih dari 1.300 personil. Waduh, banyak banget ya Bu. Yang tersebar di 19 kabupaten kota yang kita itu menamakan 30 unit ya, 30 unit layanan pelanggan. Oke. Nah, 1.376 personil ini terdiri dari pegawai PLN dan juga tenaga ahli daya dan mitra kerja. Dilakukan apel siaga untuk memastikan bahwa petugas PLN 24 jam siap dan siaga, kemudian peralatan lengkap. Oke, begitu ya Bu. Nah, kemudian tanggal 5 April kemarin juga dilakukan lagi evaluasi, kemudian melakukan cek lagi ya kesiapan kita terkait dengan fluktuasi, terkait dengan kenaikan beban ya, beban puncak terhadap dengan kebutuhan PLN, kebutuhan pelanggan terkait dengan beban listrik. Nah, jadi untuk kesiapan daya saat ini kita memiliki pasokan listrik yang sangat cukup ya, itu lebih dari 600 mega ya, 600 megawatt yang kita siapkan. Nah, untuk kebutuhan daya itu rata-rata PLN masih memiliki cadangan daya ya. Kalau di kondisi biasa itu surplus kita 20-22%. Waduh. Nah, jadi untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri itu diperkirakan ada kenaikan beban sebanyak 8 mega ya kalau kita lihat tren terakhir. Nah, ini menunjukkan kenaikan kebutuhan, namun PLN masih dalam posisi aman. Hanya saja cadangan daya kita bergerak dari 20% ke 13% diperkirakan. Nah, untuk itu kita menyampaikan kepada seluruh Tribuners ya, bahwa untuk menghadapi mudik Idul Fitri itu untuk daya PLN masih dalam keadaan cukup bahkan berlebih. Nah, untuk itu tidak perlu khawatir. Yang biasanya rumah nenek hanya kamarnya ditempatin hanya satu kamar, sekarang anak cucu datang dengan kebutuhan listrik yang banyak, yang membawa kendaraan listrik, kemudian juga mau menggunakan arus listrik secara maksimal, PLN siap. Bahkan ya, selain dari pasokan daya yang cukup, ya PLN juga menyiapkan untuk kebutuhan daya yang lebih tinggi, kan tentu saja butuh tambah daya. Jadi. Nah, ini jangan khawatir, selama bulan Ramadan ini berakhir di 30 April 2023, kita ada promo Ramadan Berkah namanya. Ramadan Berkah namanya, Bu. Ya, jadi promo biaya tambah daya yang sangat ringan itu untuk rumah ibadah. Itu hanya bayar Rp150.000. Khusus ya, Bu, dikhususkan. Khusus rumah ibadah. Dan untuk tarif lainnya ya, itu di harga 202.000. Sangat murah. Ya. Kalau dengan kondisi normal itu bisa 2 juta lebih, dengan perubahan daya per VA-nya itu kan 1.000 ya. Nah, 1.000. Nah, sekarang sampai dengan daya 5.500 bayarnya hanya 202.000. Waduh, murah sekali ya. Ini sangat meringankan. Jadi itu sebagai bentuk ya keringanan dan kemudahan yang diberikan PLN, selain dari pasokan daya cukup juga kemudahan untuk kemurahan mudah dan murah ya untuk menambah daya listrik. Dengan catatan ini menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oh, berarti harus download juga ini Bu aplikasinya. Download aplikasi PLN Mobile, gunakan aplikasinya karena itu sangat mudah dalam genggaman dan di mana saja bisa digunakan. Nah, itu dari sisi kesiapan kita. Berarti itu nanti dalam aplikasi itu nanti setelah ada fitur-fiturnya itu untuk bagaimana cara pembayaran seperti apa? Benar gitu sekali. Jadi aplikasi PLN Mobile itu fiturnya lengkap, mulai dari informasi layanan, kemudian permintaan layanan, sampai dengan eksekusi bayar itu bisa lewat PLN Mobile. Benar. Jadi gampang sekali, murah lagi. Iya, gampang sekali, murah lagi. Ingat kata Bu Yenti seperti itu, Tribuners. Baik, ini Bu, tadi setelah saya menganalisa dari jawaban dari Ibu tadi ya terkait peningkatan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya, dari mudik lebaran sebelumnya. Ini apa nggak sih Bu? Nanti ada untuk warga ya atau pemudik bisa lebaran dengan aman karena tidak ada pemadaman berkala-berkala seperti itu nggak nanti Bu? Jadi selama masa siaga
selama masa siaga Ramadan dan Idul Fitri, PLN sudah menyatakan bahwa tidak ada pemadaman yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. Benar. Jadi sebelum masuk Ramadan, kita juga melakukan persiapan-persiapan dengan pembersihan jaringan, Yep. kemudian inspeksi kemungkinan-kemungkinan terjadi gangguan ya yang perlu dipelihara itu sudah dilaksanakan sebelum puasa. Yep. Jadi selama siaga Ramadan dan Idul Fitri itu tidak ada pemadaman yang disebabkan oleh pekerjaan yang terencana. Benar. Ya. Kecuali kalau nanti di luar kontrol kita manusia ya. Ada kondisi-kondisi emergensi, bencana, nauzubillahi min zalik. Nah, itu menjadi hal-hal di luar Dugaan kita, rencana, ya. di luar dugaan kita. Semoga ini tidak terjadi. Siap. Jadi begitu. Ini Bu, terkait untuk pembersihan jaringan ini ya Bu, mungkin di daerah Sumatera Barat ini ada kondisi topografi daerahnya yang tidak rata-rata tidak sama gitu. Lebih mayoritas ke pegunungan mungkin ada seperti itu Bu. Kan banyak daerah, mohon maaf, daerah terisolir di Sumatera Barat ini lumayan banyak nagari-nagari atau desa-desa di Sumatera Barat ini yang mungkin dalam kondisi kelistrikannya belum maksimal Ibu. Itu bagaimana nanti Bu? Kayak pembersihan kadang ada lemah spanning kata orang yang sekarang ini. Ini nanti antisipasi dari PLN ini Bu untuk dari Sumatera Barat. Jadi untuk kondisi biografis kita ya, Yap. itu daerah-daerah yang rawan dengan gangguan listrik itu tentu Benar. saja ada. Karena jaringan PLN itu ya mayoritas itu kan di atas udara dan itu melewati pegunungan, pepohonan yang itu sangat rawan dengan gangguan. Iya, benar. Nah, hal ini kita antisipasi dengan secara berkala. Kita punya tim khusus ya, tim khusus yang namanya tim ROW. ROW. Itu tim yang menjaga ring of way. Jadi jarak aman dari jaringan listrik itu 2,5 meter. Oke. Nah, ini kita mempersiapkan supaya potensi-potensi pohon yang akan menyentuh ke jaringan listrik PLN itu bisa diamankan. Nah, ini kita butuh dukungan dari masyarakat agar pada saat petugas ini datang yang melakukan program pemeliharaan pembersihan jaringan itu agar pohon-pohonnya diizinkan dengan senang hati. Iya. Karena ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Benar. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi yang tegangan ya, Yap. tegangan. Nah, ini kita secara berkala itu melakukan pengukuran ya. Kita kan ada tingkat mutu pelayanan namanya. Tegangan ujung itu ada standarnya ya, yang Yap. harus dicapai, yang harus diberikan oleh PLN. Nah, kita mengantisipasi agar tidak ada masyarakat atau pelanggan-pelanggan kita yang melakukan penyambungan-penyambungan yang ilegal, karena ini sangat mengganggu terkait dengan keamanan pasokan. Iya. benar. Nah, jadi misalkan di suatu jalur gardu itu ada penyambungan ilegal di sana yang menyebabkan beban jadinya tidak seimbang. Ini sangat mengganggu nih terkait dengan tegangan, terkait dengan beban gardu kita yang ini sangat rentan terhadap gangguan. Oke. Ya. Jadi kalau untuk yang lemah spanning, nah ini PLN sudah antisipasi dengan pengukuran secara berkala, mengukur tegangan ujung, yaitu diukur pada malam hari pada saat beban puncak. Nah, kita lakukan antisipasi, penertiban, kemudian penambahan ya, yang namanya tiang-tiang yang harus dibenahi. Dibenahi benar. Iya, karena untuk PLN itu sambungan-sambungan yang terlalu panjang itu tidak dibolehkan. Nah, untuk itu kita lakukan pemeliharaan namanya, penertiban sambungan rumah. Oke, siap. Ini Bu, terkait itu antisipasi dari PLN nantinya bila terjadi masalah kelistrikan saat Lebaran nih, nanti apa yang harus dilakukan oleh warga? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya, yang perlu Benar. Ibu jawab. Terkait dengan kondisi kelistrikan, Nah. ya, baik itu selama Ramadan dan Idul Fitri maupun selama apa saja, forever. Iya. PLN sudah siapkan super app, ya, aplikasi yang luar biasa, yang keren ya. Layanan kelistrikan cukup di Handphone gadget handphonenya saja. Oke. Jadi silakan download PLN Mobile. Sampaikan apa gangguan kondisi terkait dengan kelistrikan yang terjadi, baik itu dari sisi
kelistrikan di rumahnya yang terganggu, tiba-tiba lampu mati, kenapa? Rupanya dayanya kurang gitu ya. Iya, iya. Nah, itu silakan nanti disampaikan lewat pengaduan dan keluhan yang ada di fitur PLN Mobile. Oke. Nah, kalau misalkan mau ada pesta di saat Lebaran, kita juga melayani di PLN Mobile, ada fitur pelayanan sementara. Sementara gitu ya Bu? Iya, iya. Butuh daya tambahan, silakan ada permohonan tambah daya. Oh, berarti fitur udah lengkap semua ini Lengkap. Tribuners. Iya. Jadi tidak usah canggung-canggung lagi, tinggal nggak usah langsung datang ke kantornya. Nggak perlu. Nggak perlu ya Bu? Nggak Jadi perlu. dengan melalui handphone kita aja ya Bu berarti ya? Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang itu rata-rata ya semua masyarakat sudah mempunyai gadget. Benar, rata-rata. Kan? Nah, jadi silakan layanan PLN ada di tangan Anda, ada di gadget. Iya, Gitu, siap. Baik, itulah Tribuners terkait informasi tentang keselamatan ketenagalistrikan menyambut mudik Idul Fitri. Ini mungkin udah masuk part terakhir nih ya Bu. Ini pertanyaan terakhir nih terkait tips aman dari PLN bagi yang mudik atau meninggalkan rumah saat silaturahmi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan atau kebakaran atau konslet orang bilang sekarang. Itu tips dari PLN sendiri, mohon dijelaskan Bu kepada Oke, Tribuners di baik. luar sana. Jadi Tribuners dimanapun berada, kami mengucapkan selamat menikmati mudik ya. Siap. Dan pesan dari PLN adalah yang pertama, matikan ya listrik yang tidak digunakan sebelum mudik. Artinya yang tidak digunakan silakan dicabut colokannya untuk menghindari hal-hal yang membahayakan yang disebabkan oleh listrik. Yap. Kemudian yang kedua, bagi pelanggan yang sudah menggunakan listrik pintar, jangan lupa isi tokennya. Ya, sebelum mudik isi token dulu karena di rumah masih ada kulkas yang dinyalakan, kemudian lampu kan jangan dimatikan semuanya. Nah, ini nanti pada saat ditinggal rumahnya listrik masih tetap menyala. Nah, dan jangan lupa juga bagi yang masih menggunakan kWh meter konvensional, Ya. kWh meter analog ya yang belum beralih ke listrik pintar, jangan lupa lunasi tagihan listriknya sebelum mudik. Karena apa? Petugas PLN tidak libur karena kami tetap siaga melaksanakan tugas-tugas seperti biasanya. Jadi kalau listriknya belum dibayar sebelum tanggal 20 ya kan PLN juga libur, tidak bakalan ada ya eksekusi ke rumah karena tetap dilaksanakan. Jangan nanti kembali mudik listriknya putus sementara oleh jadinya. PLN. Iya, Nah, iya. kemudian yang berikutnya ya silakan karena nanti rumahnya ditinggal, kWh meternya dalam pagar, silakan digunakan aplikasi PLN Mobile untuk melakukan pembacaan meter mandiri yang kita namakan dengan Swakem. Swakem Bu namanya. Swakem. Jadi di PLN Mobile ada fitur Swakem baca meter mandiri, silakan nanti dikirim stand meternya sehingga perhitungan rekening bulan berikutnya itu sudah sesuai dengan angka yang dikirim oleh pelanggan. Ya, ya, ya. Nah, kemudian juga ini perlu kita informasikan bahwa PLN tidak saja mempersiapkan ya, tidak hanya mempersiapkan listrik dengan keandalan dan petugas yang standby, juga kita menyiapkan stasiun pengisian listrik umum yang tersebar di seluruh Sumatera Barat, itu lebih dari 300 SPLU. Oh iya iya. Ya, untuk para pengguna kendaraan listrik dan juga 3 SPKLU. SPKLU ini apa Ibu? Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Ibarat SPBU-nya ya? Ya, iya. kan sekarang apa namanya yang sudah beralih ke kendaraan listrik ya, yang kekinian itu kan dengan energi listrik. Iya, sekarang gini Bu, pakai listrik semua kayaknya ini ya. Iya, kita sudah menyiapkan 3 SPKLU di Padang ya, di Jalan Sawahan nomor 8 itu depan kantor PLN. Yap. Kemudian di Payakumbuh, di pusat kota Payakumbuh dekat Tugu Adipura itu ada SPKLU PLN di sana. Kemudian juga di Kota Solo. Kota Solo kata ya Bu? Kota Solo ada satu depan kantor PLN unit pelayanan pelanggan Solo, sebelah kantor wali kota. Wali kota ya ya. Jadi silakan digunakan. Kemudian juga ini ada yang lebih penting bagi para pemudik. Di 5 titik di Sumatera Barat kita mengadakan posko mudik Lebaran. Wow. Ya, posko mudik bukan hanya untuk lapor listriknya mati, bukan. Tapi bisa para pemudik yang capek, yang lelah bisa beristirahat di sana. Ya. Kita siapkan tempat duduk, kita siapkan layanan informasi. Benar. Juga bisa ngecas HP secara gratis yang sudah lowbat ya. Iya.
Kemudian juga kita siapkan minuman dan makanan ringan secukupnya selama persediaan masih ada. Iya, baik. Gitu. Nah, banyak sekali informasi terkait persiapan dari PLN ya untuk mengatasi atau menyambut mudik Idul Fitri tahun 2023 ini nanti. Untuk para Tribuners di luar sana, jangan lupa nanti pantengin juga informasi dari PLN, berita PLN nantinya, dan juga jangan lupa download aplikasi PLN Mobile. Bener ya Bu? PLN Betul. Mobile ya Bu? Dan satu lagi dan terakhir nih ya, jangan lupa pantengin juga YouTube Tribun Padang Official, Instagramnya tribunpadang.com atau Tribun Padang Official, juga ada juga dari TikTok Tribun Padang Official juga, FB dan lain sebagainya. Untuk itu mungkin ada statement dari Ibu terkait pesan-pesan untuk Tribuners ataupun ada kata terakhir untuk aspek kayak statement closing gitu dari Ibu. Baik, terakhir ya Tribuners, kami atas nama manajemen dan seluruh karyawan dan karyawati PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga selamat menikmati mudik Lebaran nantinya. Baik. PLN akan siap 24 jam menemani mudik para Tribuners ya. Menemani dengan kesiapan listrik yang cukup dan handal, juga petugas yang siaga 24 jam. Baik. Semoga selama mudik Lebaran kondisi kelistrikan kita aman dan semoga semua pemudik dapat menikmati mudik Lebaran dengan aman dan nyaman bersama listrik PLN. Jadi bayaran listrik tepat waktu dan gunakan PLN Mobile untuk semua layanan PLN. Iya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu telah mau hadir sering-sering bersama kami di dalam program tamu kita dan juga memberikan informasi kepada Tribuners dan serta masyarakat Sumatera Barat khususnya terkait informasi PLN ini. Baik, saya Rali Sadri Bu, mohon maaf atas kekurangan, atas kejanggalan dalam bertanya ataupun dalam menjelaskan. Saya pamit, undur diri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.